Halo sobat nih, push lagi Feng Hao-nya. Wah gila cuy, ini translate-nya bahasa Portugis. Waduh. Jadi inget waktu masih nyari rempah-rempah nih di Maluku. Waduh. Ya ampun, ya ampun. Bahasanya Portugis cuy. Ini kayaknya Ronaldo yang cocok ini bikin kayak gini nih. Waduh, waduh. Yaudah ya, kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Dan sorry tuh say kalau misalnya salah-salah translate cuy. Karena you know lah, gue nggak tahu nih bahasa apa ini harus gue bacain. Mungkin kalau ada miss translate ya tolong dibenerin aja lah ya di kolom komentar. Siapa tahu di antara kalian ada yang lebih jago bahasa Portugis karena ngikutin Ronaldo gitu kan. Waduh. Dah lah, nikmati aja ya. Kalau misalnya ada ya miss dikit, bolehlah dibantuin. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao mengetahui 3 dewa utama kuno sebelum dewa panggung muncul, di sini Feng Hao pada akhirnya dia mengerti kalau ternyata dulu di zaman kuno-kunonya kuno ada 3 dewa utama, yaitu Dewa Hongjun, Dewa Kun, dan juga Dewi, seorang dewi wanita yaitu Dewi Nuwa. Dan mereka adalah 3 dewa utama yang menciptakan bumi dan juga langit. Di sini Direktur Akademi Shengtia dia mengatakan menurut rumor ketiga dewa utama ini mereka telah mencapai puncaknya puncak dan mereka adalah orang yang hidup abadi dan juga tentunya sebagai penguasa tertinggi. Di sini Pak Tua ini juga mengatakan kalau mereka sepertinya ada di dunia immortal dan tentunya mendapatkan rumor yang seperti ini membuat Feng Hao dia pun bingung dan bertanya-tanya apakah sebenarnya mereka itu benar-benar ada apakah tidak. Tapi jika mereka memang benar ada, itu dapat menjelaskan tentang bagaimana bisanya dunia ini dapat tercipta dan juga asal-usul dari 3 wilayah terlarang. Selain itu juga di sini Feng Hao dia juga berpikir kalau 3 wilayah terlarang itu cukup sangat luar biasa, tapi kenapa tidak ada seorang pun yang mendapatkan hasil dari wilayah terlarang itu. Namun melihat Feng Hao yang bengong membuat Patu ini dia pun berpikir kalau sepertinya Feng Hao tidak percaya dengan adanya 3 dewa utama kuno. Maka dari itulah dia berujar, "Nah, tidak apa jika kau memang tidak percaya, tapi rumput immortal Shenlong yang kita bicarakan sebelumnya itu mereka berhubungan dengan 3 dewa utama kuno dan mereka ada di dunia yang sama, yaitu tanah yang disebut sebagai dataran immortal." Benarkah dia ada di tempat itu? Direktur Wan, apakah memang tanah immortal itu benar-benar ada? Tanya dari Feng Hao. Ya, tentu saja ada nak. Jawab tua itu. Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia senang dan dia kini ingin pergi dan bersiap-siap untuk dapat pergi menuju tempat yang disebut sebagai tanah immortal. Walaupun dia nggak tahu di mana tanah immortal itu berada. Namun sebelum pergi, Feng Hao juga dia menulis beberapa bahan-bahan yang memang dia butuhkan. Dan daftar itu akan diserahkan oleh Pak Tua ini. Ya, jangan khawatir, kau akan mendapatkan semua bahan-bahan yang memang kau butuhkan dalam 2 hari. Ucap Pak Tua itu sebelum Feng Hao pergi. Tapi di sini Pak Tua ini dia sangat senang dengan kemampuan gila yang dimiliki oleh Feng Hao, yang merupakan seorang bocah yang memiliki tubuh ilahi tertinggi dan juga kekuatan farmakop tingkat ilahi. Dan dia berpikir kalau sepertinya umat manusia akan mencapai puncak kejayaannya lagi dan aku harus bersiap-siap. Ucap Pak Tua itu di dalam hati. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri ketika dia telah mengetahui informasi yang sangat luar biasa itu membuat dia bertanya kepada Master kecil. Master, apakah yang dikatakan oleh Direktur Wan itu benar adanya? Tanya dari Feng Hao. Aku bisa katakan kalau 3 dewa utama itu memang ada. Ya, sepertinya mereka memang ada, tapi mereka telah menghilang entah kemana. Tidak ada sebuah alasan yang menjelaskan kemana mereka pergi. Jawab dari Master kecil. Di sini Master kecil dia juga bertanya kepada Feng Hao. Nah, apakah kau tahu dari mana asal usul umat manusia itu berasal? Tanya dari Master kecil. Asal usul umat manusia. Apakah itu muncul secara alami dari surga dan juga bumi? Tidak, tentu saja tidak. Sambut dari Master kecil. Nah, menurut sebuah legenda, umat manusia berasal dari tanah yang disebut sebagai tanah 5 warna yang hanya berasal dari seorang dewi, yaitu Dewi Kuno Nuwa, dan dia adalah sosok yang menciptakan kita. Dalam arti lain, kita adalah satu-satunya makhluk yang berasal dari seorang dewi. Ucap dari Master kecil. Satu-satunya maksudnya? Yup. Karena sejatinya Dewi Kuno Nuwa dia hanya menghasilkan umat manusia, sedangkan 2 dewa lainnya itu mereka menciptakan ratusan klan lainnya pula. Dan kita hanya satu-satunya klan yang memang diciptakan oleh seorang dewi.
Ucap dari Master Kecil. Di sini Master Kecil dia juga mengatakan kalau anehnya umat manusia juga telah diciptakan sejak awal mereka memiliki sebuah immortal item immortal tingkat tertinggi. Benarkah? Tanya dari Feng Hao. Apakah maksudmu itu adalah item legendaris tingkat ultimate? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Master Kecil, di mana dia mengatakan kalau Nuwa menggunakan udara misteriusnya menciptakan sebuah ki yang disebut sebagai ki void, dan dia juga menciptakan sebuah esensi dan juga cahaya dan juga yin dan juga yang. Dan dengan kemampuannya dia mengubah itu semua menjadi 3 dewa utama milik umat manusia. Dan tujuan dari Dewi Nuwa menciptakan 3 dewa utama milik umat manusia adalah untuk dapat melindungi umat manusia. Karena memang sejatinya umat manusia terlalu lemah. Maka dari itulah Dewi Nuwa dia menciptakan sebuah pelindung. Selain itu juga Dewi Nuwa dia menciptakan sebuah item untuk dapat membantunya. Dan item itu disebut sebagai batu Nuwa. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berpikir kalau sepertinya itu adalah sebuah item yang dilindungi oleh Akademi Sengtian dan juga 2 mansion lainnya pula. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Master Kecil. Sepertinya kau tidak terlalu dungu. Ucap dari Master Kecil. Tapi di sini Feng Hao juga bertanya tentang apa itu yang disebut sebagai tanah suci 5 warna. Ya, aku juga nggak tahu sih pastinya apa. Tapi, yang aku dengar tanah suci 5 warna diciptakan dari tubuh seorang dewa, yaitu Dewa Panggu Kuno. Mendengar Master Kecil yang sepertinya agak sedikit ragu-ragu membuat Feng Hao dia berujar, "Hei, Master Kecil, ternyata ada juga beberapa hal yang memang tidak kau ketahui." Ucap dari Feng Hao yang mengejek Master Kecil yang membuat Master Kecil dia mencubitnya. Hehehe, sepertinya kau sudah mulai berani ya mengejek mastermu ini. Tapi nak, apakah kau tahu ada beberapa item yang memiliki sebuah hubungan langsung dengan Dewa Panggung Kuno? Item apa? Ya, item itu disebut sebagai Mutiara Spirit. Benarkah? Ya, di sini Master Kecil dia mengatakan kalau legenda mengatakan setelah menciptakan langit dan juga bumi, di sini Dewa Panggung Kuno dia pun lelah dan akhirnya dia harus binasa dan tubuhnya diubah dengan sebuah kekuatan aneh yang menciptakan tanah terlarang dan juga beberapa item yang disebut sebagai Mutiara Spirit. Dan untuk saat ini, Mutiara Spirit itu terbagi menjadi 9 bagian yang tersebar di seluruh dunia. Dan jika 9 mutiara itu dapat dikumpulkan menjadi satu, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan tertinggi milik Dewa Panggung Kuno. Dalam arti lain, ya seorang dewa baru akan tercipta. Ucap dari Master Kecil yang membuat Feng Hao dia berujar, mengumpulkan 9 mutiara itu. Master Kecil, bukankah kita memiliki 2? Dalam arti lain, ya kita akan menjadi seorang dewa. Hei, kau pikir semudah itukah mendapatkan sisa yang lainnya? Sulit nak. Karena sejatinya yang aku dengar hanya organisasi immortal lah yang memiliki beberapa item itu juga. Dan mereka berusaha untuk mengumpulkannya pula untuk menciptakan seorang dewa baru. Dan sekarang apakah kau berniat untuk mengumpulkan sisanya juga? Dan kau akan memprovokasi mereka? Tapi kurasa kau tidak akan mampu nak. Ucap dari Master Kecil yang membuat Master Kecil dia langsung diguncang-guncang oleh Feng Hao. Di sini Feng Hao kesal dengan Master Kecil yang menganggap dirinya remeh. Master, apakah kau pikir aku tidak dapat melakukan? Ayolah Master Kecil, bantu aku menjadi lebih kuat lagi. Ucap dari Feng Hao. Ya, karena memang di sini Feng Hao terus mengguncang-guncang kepalanya, membuat Master Kecil mau tidak mau akhirnya, ya baiklah, aku akan membantu dirimu. Ucap dari Master Kecil yang membuat Feng Hao kini memperlakukan Master Kecil layaknya seorang master lagi. Terima kasih Master Kecil, kau sangat luar biasa. Dan sekarang beritahu aku di mana dunia immortal itu berada, karena saat ini aku harus segera menemukan rumput immortal Shenong. Ucap dari Feng Hao. Ya, baiklah. Tentang rumput yang kau cari itu, ya, dia tumbuh di sekitaran wilayah yang disebut sebagai dataran Penglai. Tapi nak, sayangnya saat ini kau tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukannya karena tempat itu terlalu berbahaya untuk dirimu. Ucap dari Master Kecil yang membuat Feng Hao dia berujar, apa? Dataran Penglai? Kualifikasi apa memangnya Master untuk dapat pergi ke tempat itu? Tanya dari Feng Hao. Ya, menurut rumor yang aku tahu, untuk dapat pergi ke tempat itu setidaknya dia harus ada di ranah Great Emperor ataupun Holy Kingdom. Ucap dari Master Kecil. Dan saat ini kau hanya ada di ranah Saiyan tingkat 1 dan itu cukup sangat sulit. Kecuali kau memiliki seseorang yang dapat membawamu pergi ke tempat itu. Ucap dari Master Kecil yang membuat Feng Hao pun tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah dia pun langsung berlari karena dia tahu siapa yang dapat membantu dirinya. Tenang Master Kecil, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap dari Feng Hao yang kini berlari.
Sedangkan di sisi lainnya saat ini Ya Meng Er dia meminta kepada instruktur Liu untuk membawanya kepada bapaknya. Tapi di sini instruktur Liu dia mengatakan, sudah Meng Er, di sini aja sama kakak. Main sama kakak, oke? Tapi tak lama setelahnya kini Feng Hao pun datang. Master, instruktur Liu, bisakah kau membantu diriku? Ucap dari Feng Hao. Apa? Apa yang kau mau bocah? Kenapa kau terburu-buru? Tanya dari instruktur Liu yang melihat Feng Hao sepertinya sedang terburu-buru. Ya, Master, instruktur, aku ingin kau membawaku pergi ke dataran yang disebut sebagai dataran Penglei. Ucap dari Feng Hao yang tiba-tiba saja mengatakan hal itu, dan itu juga membuat instruktur Liu dia terkejut. Apa? Penglei. Tahu kalau memang tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Di sini instruktur Liu dia pun tahu kalau Feng Hao belum mencukupi kualifikasi untuk dapat pergi ke tempat itu. Maka dari itulah di sini instruktur Liu dia berujar, ayolah, jangan pergi ke tempat itu dulu. Dan jika kau ingin pergi ke tempat itu, setidaknya kau harus dapat memahami apa itu Dao dan sedikit berlatih dengan mastermu ini. Ucap dari instruktur Liu yang memang tidak mau pergi ke tempat itu karena dia tahu tempat itu terlalu berbahaya. Namun atas desakan dari Ya Meng Er yang meminta kepada instruktur Liu dengan sangat-sangat manis, membuat instruktur Liu mau tidak mau di sini dia anak kecil ini dia sama seperti bapaknya maka itulah di sini instruktur Liu mau tidak mau setelah dibujuk oleh Meng Er. Baiklah. Kau memang benar-benar tahu cara membuang-buang waktu mastermu ini. Ucap dari instruktur Liu yang mau tidak mau pada akhirnya dia akan pergi membawa Feng Hao. Tapi sebelum dia pergi di sini dia berujar, dasar. Kau benar-benar membuatku merasa beruntung memiliki seorang murid yang tidak tahu diri seperti dirimu. Sungguh tidak kompeten. Ucap dari instruktur Liu yang sepertinya itu hanyalah kata-kata sebaliknya, ya makna sebaliknya. Dan karena mereka akan pergi ke tempat yang disebut sebagai Penglei, di sini master atau instruktur Liu dia meminta kepada Feng Hao untuk dekat-dekat dengan dirinya. Sini, mendekatlah kau. Maka itulah dengan menggunakan skill teleportasi miliknya, di sini instruktur Liu dia membawa Feng Hao menuju tempat yang disebut sebagai dataran Penglei. Dan setibanya di tempat ini, Feng Hao dia tidak menyangka kalau ternyata dataran Penglei ada di atas langit cuy. Ternyata ada di sebuah dataran yang memang mengambang, dan itu membuatnya berujar, aku tidak menyangka kalau ternyata dataran Penglei ada di atas langit. Dan ini sangat luar biasa. Selain itu juga di sini Feng Hao dia merasakan kalau aura yang ada di tempat ini sangat-sangat padat. Namun baru beberapa langkah mereka memasuki tempat ini, mereka langsung berhadapan dengan makhluk yang sangat besar. Seekor beruang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan itu membuat Feng Hao pun takut. Tapi untuk instruktur Liu ini hanyalah sebuah permainan kecil, di mana dia berujar, lagi-lagi makhluk yang tidak berguna. Karena memang dengan satu lirikan tajam dari instruktur Liu membuat makhluk besar itu langsung keringat dingin dan kabur. Dan itu membuat Feng Hao berpikir kalau sepertinya instruktur Liu dia memang sangat-sangat kuat dan juga mengerikan. Instruktur Liu dia sangat kuat. Sebenarnya apa yang dia miliki? Pikir dari Feng Hao. Dan setelah makhluk besar itu pergi, di sini mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan di dalam perjalanan itu juga Feng Hao dia bertanya tentang di mana rumput Shenlong itu tumbuh. Ya, ada di depan sana, ada di puncak gunung Shenyang, dan ayo ikuti aku. Ucap dari instruktur Liu. Maka itulah tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di kaki gunung Shenyang. Dan rumornya tempat ini adalah sebuah tempat legendaris, tempat di mana 3 dewa utama kuno mereka tinggal, dan hanya orang-orang khusus aja yang dapat dipercaya masuk ke dalam tempat ini. Karena sejatinya tidak sembarang orang dapat memasuki tempat ini, karena ada sebuah pembatas yang menghalangi orang-orang untuk dapat memasuki tempatnya. Maka dari itulah ketika mereka tepat ada di depan pembatas itu, di sini instruktur Liu dia mengatakan, coba dan majulah dan aku akan menunggumu di tempat ini. Ucap dari instruktur Liu. Namun melihat ada seseorang yang datang ingin mencoba memasuki pembatas itu, di sini beberapa orang yang ada di area terluar mereka berujar, lihat, ada seseorang yang ingin memasuki gunung Shenyang. Anak itu dia masih sangat muda. Sepertinya dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Ucap dari para penduduk yang datang entah dari mana. Tapi di sini sebelum memasuki tempat itu, di sini master kecil dia berujar kepada Feng Hao, ingat tujuan utamamu adalah mencari rumput immortal Shenyang itu, dan kau harus segera mendapatkannya karena kau hanya memiliki satu kesempatan. Ucap dari master kecil. Dan jika kau melewati kesempatan itu, maka tidak ada lagi kesempatan yang dapat kau gunakan untuk memasuki tempat ini. Ucap dari master kecil yang membuat Feng Hao dia berujar,
Benarkah, Master? Apakah kau pernah masuk ke tempat ini juga? Tanya dari Feng Hao. Ya, tentu saja. Jika tidak, bagaimana bisa kau mendapatkan farmakop itu, nak? Ucap dari Master kecil. Benarkah? Baiklah, aku mengerti, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun fokus untuk dapat memurnikan pikirannya, dan ketika dia mulai fokus dan juga tenang, dia mulai perlahan-lahan memasuki wilayah tanah terlarang itu. Tapi ketika Feng Hao dia akan masuk, lah di sini Lira dia terpental cuy, karena memang ternyata di sini Lira dia tidak dapat memasuki tempat itu, dan ini adalah hal yang cukup unik karena Lira adalah makhluk yang biasanya dapat memasuki sebuah penghalang dengan sangat mudah. Namun melihat Feng Hao yang dapat memasuki tanah terlarang itu membuat mereka semua yang ada di tempat ini yang melihatnya, mereka pun berujar tentang bagaimana bisa anak itu dapat memasuki tempat tanah suci ini, karena ini adalah tempat yang memang tidak mungkin dapat ditembus oleh orang biasa, dan itu membuat mereka berpikir tentang siapa anak itu. Namun untuk Feng Hao, setelah dia memasuki tempat ini, dia merasakan hawa yang sangat luar biasa kuat dan juga hangat, dan dia merasa kalau sepertinya di tempat ini auranya benar-benar cukup mengerikan. Dan melihat Feng Hao yang benar berhasil masuk, tentunya membuat mereka semua terkejut, termasuk instruktur Liu. Dia tidak percaya kalau ternyata Feng Hao dapat melakukannya, karena sejatinya sejak 3000 tahun lalu tidak ada seorang pun yang dapat memasuki tempat ini lagi. Dan untuk Feng Hao, dia sangat senang. Begitu juga dengan instruktur Liu tentunya. Nah, bagus nak, kau benar-benar sangat luar biasa. Kau membuatku tidak sia-sia datang ke tempat ini, ucap dari instruktur Liu di dalam hati. Namun melihat Feng Hao yang memasuki tempat itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka mulai berbicara dan juga mulai membanding-bandingkan Feng Hao dengan tetua atau ketua besar dari klan Immortal. Karena rumornya mengatakan kalau organisasi Immortal ataupun ketuanya itu dia hanya dapat bertahan tidak lebih dari setengah jam. Dan itu juga membuat nenek tua ini dia mengatakan jika saja Feng Hao dia dapat masuk ke dalam tempat ini tidak lebih dari 5 menit aja, maka Feng Hao dia akan mencapai puncak Ranah Sen dalam waktu singkat. Dan untuk mereka juga yang melihat Feng Hao yang sangat luar biasa datang bersama dengan instruktur Liu, membuat mereka pun mencoba untuk bertanya-tanya tentang siapa anak itu kepada instruktur Liu. Tapi untuk instruktur Liu, ketika dia didekati oleh orang ini, bam, langsung digepreknya cuy. Aku gak suka dengan orang jelek, ucap dari instruktur Liu yang mengusir pria yang ada di belakangnya. Waduh. Dan 10 menit kemudian ternyata Feng Hao masih dapat bertahan lebih dari 10 menit, dan itu membuat mereka semua yang ada di tempat ini mulai membanggakan Feng Hao tentunya, karena ini sangat luar biasa. Bahkan setelah 15 menit makin jadi cuy. Mereka semua makin heboh sendiri tentang kualitas gila yang dimiliki oleh Feng Hao. Dan mereka mulai berpikir kalau sepertinya Feng Hao dia cukup kuat dan dapat dibandingkan bakatnya dengan seorang kaisar, yaitu Kaisar Xuan Yun. Namun setelah 5 menit lagi, lebih tepatnya 20 menit setelah Feng Hao memasuki tempat itu, membuat orang-orang yang ada di tempat ini makin hebohan. Dan itu membuat instruktur Liu yang sedang menunggu Feng Hao di tempat ini membuatnya kesal, dan itu membuatnya tidak lagi dapat menahan diri mendengar ucapan dari orang-orang yang memang mengganggunya, dan itu berakhir dengan dihajar karena orang-orang ini sungguh sangat mengganggu. Berisik sekali. Tapi di sini instruktur Liu dia juga berpikir tentang apa yang sedang dilakukan oleh Feng Hao dan kenapa Feng Hao dia belum keluar juga. Dan selesailah untuk part kali ini dulu cuy karena memang ini agak sedikit terbatas karena translate-nya repot coy. Serius, ini repot banget. Tapi karena memang gue suka juga ceritanya, jadi mau tidak mau gue bantu juga. Gue translate juga. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, dan semoga aja besok bisa update juga. Oke? Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Tolong dibantu like lah ya. Dan kalian yang nonton Timnas tadi malam kayak mana cuy? Serius keren banget gak si Martin Paes? Waduh, asli keren banget cuy. Aduh, deg-degan nontonnya. Dan bantu like ya cuy ya. Dan terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Like ya, like. Oke. Bye.